Chechnya pamerkan 12.000 pasukannya desak Ukraina minta ampun ke Putin. Pemimpin Republik Chechnya, Ramzan Kadyrov, memamerkan 12.000 personel pasukan nasionalnya yang terdiri atas angkatan militer dan relawan. Para pasukan tersebut disiapkan untuk membantu Rusia dalam menjalankan agresi ke Ukraina. Dalam kesempatan yang sama, Ramzan mendesak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta ampun kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Saya ingin memberikan nasihat kepada Presiden Ukraina saat ini, Zelensky, sebelum dia menjadi mantan Presiden Ukraina, agar dia bergegas dan memanggil presiden kita, Panglima tertinggi Vladimir Putin, dan meminta pengampunan, ujar Ramzan di hadapan ribuan personel pasukan. Ramzan mengatakan meminta ampun adalah langkah terbaik yang dapat diambil presiden Ukraina untuk menyelamatkan negara dan rakyatnya. Ia juga mendesak agar Ukraina menerima semua tuntutan yang disampaikan oleh Rusia. Dia, presiden Ukraina, perlu mengambil langkah ini meminta ampun untuk menyelamatkan Ukraina, Republik yang indah dan rakyat Ukraina. Mintalah pengampunan dan terima semua kondisi yang saat ini dituntut Rusia. Ini adalah hal terbaik, ucap Ramzan tegas. Dinilai takut Presiden Zelensky kecewa Amerika Serikat dan NATO tinggalkan Ukraina sendiri hadapi Rusia. Presiden Ukraina Vladimir Zelensky merasa kecewa berat karena ditinggal sendirian menghadapi negara agresor Rusia yang ingin melakukan pendudukan terhadap negaranya. Dia tidak menyangka Amerika Serikat dan sekutu tidak bisa melakukan tindakan apa-apa untuk mendukung Ukraina menghadapi Rusia. Padahal Ukraina sudah bersiap untuk bergabung dengan NATO setelah terjadi kudeta 2014 yang didukung oleh Barat. Saya bertanya kepada 27 pemimpin Uni Eropa di mana Ukraina akan menjadi bagian dari NATO. Apakah semuanya takut? Tidak ada yang menjawab, kata Vladimir Zelensky melalui sebuah pernyataan yang ditayangkan melalui akun Facebooknya, seperti dikutip Indozone Jumat 25 Februari. Zelensky mengatakan Kamis malam bahwa menurut angka awal, setidaknya 137 tentara Ukraina tewas sejak invasi Rusia dimulai Kamis pagi. 316 tentara terluka. Dalam pesan video yang diposting di akun Facebooknya, Zelensky mengatakan negara-negara lain takut untuk mendukung Ukraina bergabung ke dalam NATO. Terdengar muram dan tampak lelah, Zelensky melanjutkan, siapa yang siap menjamin aksesi Ukraina ke NATO? Sejujurnya semua orang takut. Mantan aktor Ukraina ini mengatakan kalau negara yang tergabung dalam NATO tidak bersungguh-sungguh mau bersekutu dengan Ukraina hingga mengakibatkan Rusia dengan leluasa melancarkan serangannya. Saya bertanya kepada semua mitra negara, apakah mereka bersama kami? Mereka bersama kami, tetapi mereka tidak siap untuk membawa kami bersekutu dengan mereka. Pada momen inilah tampak terlihat Zelensky merasa kecewa. Dia menilai Ukraina bertarung sendiri saat menghadapi invasi Rusia. Tidak satupun dari negara barat yang tadinya mendukung Ukraina hingga bergabung ke dalam NATO justru meninggalkan mereka dalam kesengsaraan dari serangan yang dilancarkan Rusia. Tidak peduli berapa banyak percakapan yang saya lakukan dengan para pemimpin asing, saya mendengar beberapa hal. Yang pertama adalah kami didukung. Saya berterima kasih kepada setiap negara bagian yang membantu kami secara nyata, bukan hanya dalam kata-kata. Tapi ada satu detik kita dibiarkan sendiri untuk mempertahankan negara kita. Siapa yang siap bertarung dengan kita? Sejujurnya saya tidak melihat, kata Zelensky. Profil Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dari komedian kini pimpin perang lawan Rusia.
Mungkin tidak pernah terlintas dalam benak Volodymyr Zelensky 41 tahun saat menang Pilpres Ukraina 2019 silam bahwa ia kelak akan berhadapan dengan sosok tangguh sekelas Vladimir Putin dalam perang di tanah Eropa. Kini hal itu telah menjadi kenyataan. Saat ini Zelensky tengah menjadi sorotan di dunia karena negaranya sedang menghadapi invasi dari salah satu kekuatan militer terbesar di dunia, Rusia. Meski singgasananya tengah dibidik pasukan Rusia, ia mengaku tidak akan meninggalkan ibu kota. Musuh telah menandai saya sebagai target nomor 1. Zelensky memperingatkan dalam sebuah pesan video seperti dikutip dari Reuters. Keluarga saya adalah target nomor 2. Mereka ingin menghancurkan Ukraina secara politik dengan menghancurkan kepala negara. Saya akan tinggal di ibu kota. Keluarga saya juga di Ukraina, tandasnya. Zelensky dulu berkarir sebagai seorang komedian atau pelawak tanpa pengalaman politik. Ia menerima suara terbanyak dalam putaran pertama pemilihan presiden Ukraina. Menurut jajak pendapat dari Institut Sosiologi Internasional Kiev dan organisasi opini publik Razumkov, pelawak tersebut unggul dari 39 kandidat lainnya dengan 30,4% suara. Zelensky seperti halnya dalam perannya sebagai komedian menjadikan korupsi sebagai fokus pencalonannya. Dia mengusulkan larangan seumur hidup untuk memegang jabatan publik bagi siapa saja yang dihukum karena korupsi. Dia juga menyerukan negosiasi langsung dengan Rusia untuk mengakhiri pertempuran di Ukraina Timur. Kehidupan baru, kehidupan normal mulai, kata Zelensky setelah dia memberikan suara di Kiev. Kehidupan tanpa korupsi, tanpa suap, katanya lagi. Pemungutan suara di Ukraina dibayangi oleh tuduhan pembelian suara secara meluas. Polisi mengatakan mereka telah menerima lebih dari 1.600 pengaduan pelanggaran pada hari pemungutan suara, di samping ratusan klaim kecurangan pemungutan suara sebelumnya, termasuk upaya suap dan mengeluarkan surat suara dari tempat pemungutan suara. Kini dunia menanti, mampukah Zelensky membawa negaranya selamat dari terjangan pasukan Rusia atau justru ia yang akan tergusur dari posisinya. Pada Kamis, Zelensky telah memutuskan hubungan diplomatik Ukraina dengan Rusia setelah invasi pasukan Moskow.